Jangan dikacaukan antara keyakinan, tawakal, dan ikhtiar. Ini dua perkara yang sama-sama diwajibkan bagi seorang mukmin untuk dilakukan. Kula panjenengan kedah tawakal, kedah yakin, jodoh pati rezeki Gusti Allah yang ngatur, musibah itu Allah yang ngatur. Dalam bahasa Nabi, orang mau sejuta orang berkumpul di muka bumi ini atau seluruhnya ingin menimpakan musibah, Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Sejuta orang atau semua orang muka bumi ini berkumpul ingin beri manfaat pada orang, kalau Allah tidak menghendaki, nggak akan sampai manfaat. Ini harus yakin, tawakal bergantung semata-mata pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini kewajiban. Tapi juga ada kewajiban yang kedua, yakni dalam hidup ini harus ikhtiar. Ikhtiar diniatkan ibadah, menunaikan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah itu apa kemudian orang yang gak yakin Allah akan kasih pertolongan, Allah akan kasih kemenangan pada Islam. Bahkan apakah Rasulullah tidak yakin bahwa Mekah itu akan ditaklukkan? Sementara Allah itu sudah menurunkan ayat yang mengabarkan suatu saat akan takluk, akan berbondong-bondong orang masuk Islam. Tapi tetap Rasulullah ngatur strategi, Rasulullah kemudian perang dan sebagainya. Ini ikhtiar nuhoni sebagai seorang hamba dalam sistem hidup yang sudah dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang itu harus ikhtiar untuk menciptakan perubahan. Ya. Dan Rasulullah pernah dalam satu kesempatan, ini contohnya, ada seorang sahabat, dia bawa onta, kemudian menghadap Rasulullah, ditanya, di mana ontamu? Saya tawakal ya Rasulullah. Maksudnya nggak ditali, dilepas. Rasulullah akhirnya merintahkan, iqilha wa tawakal. Iqilha wa tawakal Allah. Kamu tambatkan ontanya dan kamu tawakal pada Allah. Nah, orang tuh banyak salah kaprah memahami bahwasanya tawakal itu adalah akhir dari sebuah ikhtiar. Aku wis ikhtiar, lempok sampean, gak ono liya maneh kecuali pasrah ning Gusti Allah. Itu salah, sekali lagi salah. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Betul, Rasulullah itu dalam bahasa beliau mengatakan iqilha, tambatkan onta, wa tawakal, dan tawakal. Wa di situ bahasan para ulama yang sangat paham terkait dengan soal tata bahasa. Wow di situ adalah artinya dan, bukan artinya kemudian. Maka dan di sini untuk menunjukkan hukum sebelum dan sesudahnya itu sama-sama bobotnya. Iqilha diperintahkan oleh Rasulullah untuk menampatkan onta, wa tawakal, dan Rasulullah juga memerintahkan untuk bertawakal. Dua perkara yang sama-sama harus dimiliki dan dilakukan oleh seorang muslim. Bukan urutannya adalah kemudian ikhtiar dulu, baru kemudian tawakal, bukan seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran jelas, fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Kalau panjenengan kalau udah punya azam, punya niat, maka tawakal pada Allah. Kalau udah tawakal, lakukan. Maka tawakal itu adalah pondasi dari sebuah bangunan amal. Ibarat rumah itu pondasinya, amal itu adalah rumah yang di atasnya. Di atas keyakinan kita pada Allah, kita melakukan aktivitas. Rezeki Allah yang kasih. Tawakal Allah. Begitu melangkah satu langkah dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Ikhtiar dilakukan sebagai bentuk ibadah. Tidak mikir dia hasilnya kayak apa. Yang penting dia ikhtiar, sementing dia halal ikhtiarnya, sementing dia maksimal ikhtiarnya. Dan diniatkan ini adalah ibadah, memenuhi apa yang perintahkan Allah, perintah Rasulullah. Selesai sudah. Dan kemudian hakikatnya rezeki tadi dum-duman, wis dicepai karo Gusti Allah, wis dikadar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang punya tawakal itu tidak akan pernah kecewa, jamaah sekalian. Tidak akan pernah kecewa. Pokoknya kita tawakal, kita ikhtiar.